Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Banjir dan tanah longsor menerjang 4 kecamatan di Kabupaten Luwu. Berbahaya, sejumlah pengendara nekat berbalik arah untuk menghindari razia yang digelar Satuan Lalu Lintas Polres Pinrang. Emak-emak di Kabupaten Pinrang saling berebut gayung dan perabotan untuk memperingati Asyura 10 Muharram. Ya, kasus buruknya layanan dan fasilitas kesehatan hingga menyebabkan pasien rujukan meninggal karena ditolak di RSUD Syekh Yusuf di Kabupaten Goa terus berlanjut. Puluhan mahasiswa yang menggelar unjuk rasa di depan rumah sakit terlibat kericuhan. Puluhan mahasiswa dari Front Rakyat Mahasiswa Indonesia menggelar protes terhadap layanan fasilitas kesehatan yang buruk di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Goa Selasa siang. Unjuk rasa digelar di ruang IGD rumah sakit dan menutup separuh jalan yang ada di depannya. Akibatnya kemacetan panjang pun terjadi hingga polisi melakukan buka tutup jalur. Mahasiswa menuntut Direktur Utama RSUD Syekh Yusuf Goa dicopot dari jabatannya karena dinilai tidak bisa memenuhi standar layanan kesehatan yang baik. Kasus yang terakhir terjadi adalah meninggalnya seorang pasien rujukan karena ditolak saat di IGD rumah sakit. Mahasiswa menutup akses jalan masuk di IGD setelah rumah sakit menolak berdialog. Puluhan mahasiswa masuk dan naik ke lantai 7 melakukan sweeping untuk mencari dirut RSUD yang diduga bersembunyi. Sementara itu, proses pemeriksaan terhadap petugas medis yang bertugas di Puskesmas Paranglo dan RSUD Syekh Yusuf masih dilakukan tim Inspektorat Goa. Pemeriksaan terkait dugaan adanya kekeliruan dalam menangani pasien kritis sehingga menyebabkan kematian. Kita bisa menemui direktur pihak rumah sakit dan meminta penjelasan secara tegas, dan kami sudah pastikan kita menuntut secara tegas untuk pencopotan direktur utama pihak rumah sakit Syekh Yusuf Pinrang. Oh, tuntutannya itu, pencopotan dan selain itu ada lagi? Mungkin yang paling terpenting. Ada berapa tadi pembahasan di dalam ini pertemuan dengan mahasiswa ini? Berapa poin yang dicatat? Terus salah satunya itu ambulans bagaimana? Untuk vaskesnya sendiri setelah peristiwa ini, seperti apa peningkatannya di rumah sakit? Kami evaluasi semua. Setelah mendengar aspirasi pendemo, RSUD Syekh Yusuf Goa berjanji untuk berbenah. Andi Matsardi melaporkan dari Kabupaten Goa. Ya, harga minyak kita di pasar tradisional Kabupaten Maros melonjak tajam. Tak hanya mahal, stoknya pun kini berkurang dan mulai mengalami kelangkaan. Pedagang pun berharap kelangkaan minyak dapat teratasi sesegera mungkin. Sudah sebulan harga minyak kita berbagai ukuran mengalami kenaikan di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Maros. Seperti di pasar tradisional modern Buta Salebangan di Kecamatan Turikale Senin lalu. Minyak kita 1 liter saat ini dijual dengan harga Rp17 hingga Rp18.000. Sebelumnya hanya Rp14.000 sesuai dengan harga eceran tertinggi. Sementara untuk ukuran 2 liter saat ini tembus di angka Rp38.000, sebelumnya Rp35.000. Tak hanya mengalami lonjakan harga cukup tajam, kini stoknya pun diakui pedagang mulai mengalami kelangkaan. Pasalnya, pengiriman dari distributor sudah tidak ada. Adapun saat ini yang masih dijual oleh pedagang merupakan stok lama. Sekarang Agak naik ya? baru agak susah. Susah stoknya juga. Sekarang harganya berapa, Bu? 37 dan 2 liter. Ya? 38 38 yang 2 liter. Sebelumnya harga berapa, Bu? 36. 35 ya? Berarti naik sampai 3.000 ya, Bu? Terus kalau yang 1 liternya? Ya, 1 liternya berapa? 17. 17. Dari harga sebelumnya? 14. 14. Apa, Bu, yang menyebabkan itu sampai naik, Bu? Atau kurang stok atau gimana? Kurang mentok. Kurang memang yang datang barangnya ya? Sudah berapa lama itu, Bu? Sekitar 1 bulanan. 1 bulanan ya? Tak hanya minyak kita, minyak goreng curah pun mengalami kenaikan dari Rp11.000 per kilogram, kini menjadi Rp14.000. Pedagang pun berharap agar harga minyak kita dan stok di pasaran bisa kembali normal.
Pasalnya banyak masyarakat yang kini bergantung dengan minyak kita. Raisa Bu melaporkan dari Kabupaten Maros. Ya, lestarikan kue tradisional. Sejumlah anak putus sekolah di Kabupaten Goa membuat kue tradisional tenteng khas Malino. Kue-kue itu sangat cocok dijadikan buah tangan jika berkunjung ke Malino, Kabupaten Goa. Malino selain dikenal dengan kota bunganya, juga dikenal sebagai surganya tempat wisata dengan udara yang dingin, termasuk oleh-oleh khasnya. Malino terletak di dataran tinggi yang berada di Kecamatan Tinggi Moncong, Kabupaten Goa. Juga memiliki kue tradisional yaitu tenteng. Kue tenteng berbahan dasar dari gula merah dan kacang tanah sehingga disebut baje canggoreng. Aslinya, bentuk kemasan makanan ini berbentuk seperti permen dengan pembungkus dari kulit jagung. Tapi seiring perkembangan, kemasannya diganti menjadi plastik. Kue tradisional bahkan berkembang pesat di kawasan Malino. Seorang pengusaha terus melestarikannya juga memberdayakan sejumlah anak putus sekolah. Pembuatan makanan ini dimulai dari mencairkan gula merah pada wajan atau panci sampai mengental. Lalu dicampur kacang tanah ke dalam lumeran gula merah. Diaduk hingga mendingin dan dicetak sesuai ukuran dan dikemas dengan plastik. Cara pembuatannya juga tidak lama, hanya membutuhkan waktu 30 menit. Rasanya manis ditambah kacang sangrai yang nikmat membuat para wisatawan wajib menjadikannya oleh-oleh untuk dibawa pulang ke rumah. Usahanya ini adalah warisan dari keluarga yang terus dikembangkan. Sejak dirintisnya 13 tahun lalu, kue tenteng ini dibuat hingga beragam jenis dengan melibatkan 8 karyawan termasuk anak putus sekolah. 25 menit sampai 30 menit. 25 menit Bu ya, untuk proses pembuatannya Bu. Kan Ibu? Sekitar 8 orang. Kalau lebihnya saya punya anak 2 orang. Oh, 8 orang Bu ya. Itu rata-rata memang warga sini atau ada yang putus sekolah Bu? Ada warga di sini, ada juga di luar di sini. Mereka statusnya apa Bu? Memang putus sekolah atau Ya, sudah ada yang putus sekolah, ada yang sudah tamat SMA, ada juga yang kuliah online. Iya. Kita apa? Sudah sekolah? Sudah. Tapi sudah berhenti atau masih? Ya. Masih. Oh, sudah berhenti ya. Jadi memilih kerja, Ya. memilih usaha ya. Usaha. Apa kita buat di sini? Tenteng ya. Untuk dapat menikmati kue tenteng khas Malino ini, wisatawan dapat membelinya dengan harga Rp20.000 untuk 10 buahnya. Andi Muhatsati melaporkan dari Kabupaten Goa. Mama di Kabupaten Pinrang berburu gayung pada peringatan Asyura 10 Muharram yang jatuh pada Selasa 16 Juli lalu. Bagi masyarakat Sulawesi Selatan, membeli gayung pada hari Asyura 10 Muharram diyakini dapat memperlancar rezeki. Emak-emak ini memborong puluhan gayung plastik di Pasar Sentral Pinrang pada Selasa lalu. Konon, membeli gayung pada hari Asyura 10 Muharram dapat memperlancar rezeki. Seorang warga mengatakan meski belum diyakini kebenarannya, namun tradisi membeli gayung khususnya dan perabotan rumah tangga pada umumnya sudah dilakukan di masyarakat Bugis Sulawesi Selatan secara turun-temurun sehingga menjadi kebiasaan masyarakat. Iya. Ini kan kalau 10 Muharram adatnya Bugis begitu tuh, beli yang manis-manis, sate timba, rantang-rantang, supaya rezekinya tuh banyak kali ke kita ya. Begitu memang. Peralatan rumah tangga Bu di? Iya, peralatan rumah tangga kayak besi-besi. Mobil juga bisa. Oke? Jadi setiap hari Muharram ini Bu? Iya. 10 Muharram. Iya, 10 Muharram. Asyura ya Bu? Iya, Asyura. Baskon apa? Ember. Dalam rangka apa Pak? Nggak tahu saya. Cuma di Iya. ya kurang apa kan? Iya. Sudah tradisi Pak ya? Ya tradisi di orang mesin orang Bugis. Bukan hanya gayung yang menjadi sasaran. Pada hari Asyura ini, perabotan dapur seperti baskom juga diserbu pembeli. Supardi Gatang melaporkan dari Kabupaten Pinrang. Ya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Teatrika Putri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.